Kamu jujur sama aku. Siapa orangnya? Jawab. Aku gak mungkin ngerusak masa depan saudara aku sendiri. Aku gak tega, Ken. Hah? Gara-gara Banuru Mutiara sampai celaka, tau gak? Celaka Mutiara! Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 35. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Papa Sandra yang bangga melihat anaknya sangat cantik. Mutiara yang melihat kedekatan mereka membuatnya sedih. Dan lagi-lagi ya, Kyle tetap disuruh untuk menyetirkan Sandra. Sandra dan Kenzo berada di tempat yang sama dengan Aditya dan Giselle. Makanya mereka langsung pergi. Ternyata Aditya mengajak bertemu Giselle karena Aditya yang marah kepada Giselle karena ulahnya. Bahkan Aditya meminta putus. Dan kamu harus ingat, kamu itu hanya pacar gelap aku. Dan sekarang, kamu meminta lebih untuk perhatian dari aku. Aku mau kita putus. Dia gak tahu aja kalau Rianti mengikutinya. Bahkan Rianti lagi-lagi menelpon Giselle. Tapi masih aja ya Aditya marah kepada Giselle. Miss Kiss jadi males deh melihat Sandra yang pura-pura dengan Kenzo. Karena pertanyaan-pertanyaan Kenzo membuat Sandra terpojok. Sandra, sebelum Pak Bejo meninggal, aku sempat ngeliat kalau Pak Bejo tuh natap kamu. Bahkan salah satu korbannya bilang katanya kamu sempat marah-marah sama Pak Bejo. Seakan-akan udah kenal lama sama Pak Bejo. Jadi aku minta tolong sama kamu sekarang. Kamu jujur sama aku. Siapa orangnya? Kalau nggak mau jujur, anggap kalau aku nggak pernah kenal sama kamu. Jawab. Semua kejadian aslinya termasuk siapa? Orang di balik penculikannya Mutiara. Tapi kalau misalkan kamu mikir itu aku, kamu salah banget. Kan orangnya bukan aku, Ken. Aku tahu siapa orangnya. Dan aku bisa kasih kamu clue-nya. Siapa? Yang jelas orang ini kenal sama Mutiara dan dia jatuh cinta sama kamu. Makanya dia berusaha buat nyisahin Mutiara dari kamu. Aku tuh butuh namanya, Sandra. Kasih aku tahu siapa namanya. Biar kita enak. Ya kan? Jadi siapa? Benar-benar ya Sandra kebangetan banget. Kok dia seperti gak bersalah gitu ya? Rianti yang masih mengikuti Aditya berusaha menghubungi Giselle. Padahal Giselle udah punya rencana lain. Tuh kan M-Kiss First. Bisa-bisanya Sandra mengatakan Kayla yang melakukan ini semua kepada Mutiara. Ya ampun, Miss Kiss benar-benar malas dengan Sandra. Aku gak mau kamu jadi benci sama dia. Kalau misalkan kamu tahu siapa orangnya, terus nanti pasti kamu bakalan laporin dia ke polisi. Aku gak mungkin ngerusak masa depan saudara aku sendiri. Aku gak tega, Ken. Saudara? Kayla maksud kamu? Hah? Bukan Kayla maksud aku. Kamu jangan bohong sama aku ya. Gak mungkin Kayla lah, Sandra. Kayla aja gak tahu apa-apa soal Mutiara loh. Dia
sedang pura-pura sedih, bahkan bisa-bisanya dia menyalahkan Kayla. Udah pasti ya dia mencari cara lain. Di lain sisi, Aditya yang berusaha mengajak pergi Gisel membuat Gisel menghalangi Rianti. Apalagi kalau rencana Gisel dan Aditya gagal. Makanya Rianti langsung menggagalkan rencananya. Guys, what can MK's first? Papa Sandra akan kembali keluar kota secepatnya. Melihat perubahan reaksi dari Kayla ketika Sandra yang dijodohkan dengan Kenzo membuat Mutiara ikut prihatin. Ya mana mungkin Kenzo akan dijodohkan bersama Sandra. Ini lagi MK's first. Karena informasi dari Sandra membuat Kenzo semakin marah kepada Nunu. Miskis yakin kalau Nunu hanya berbohong. Apa? Tapi kalau Nunu ngomong dan Kenzo rahasianya. Nunu nggak mau ada masalah, Den. Coba ngomong. Iya, apa yang ditanyain sama Den Kenzo itu benar. Non Kayla yang nyuruh Den. Mbak Nunu tahu dari mana informasi soal Mutiara? Nunu tahu dari Mbak Ipah. Itu anak baru sering curhat sama Mbak Ipah. Makanya Nunu sampein semuanya sama Non Kayla. Soal asal kampungnya sama ciri-ciri bapaknya juga, Den. Oke. Kenzo bakal nanya sama Mbak Ipa. Bener gak? Mutiara ngasih informasi ke Bu Ipa atau enggak? Atau mungkin Mbak Nunu yang bohong sama Kenzo? Den Kenzo, Den, jangan Den. Tolong Den, jangan nanyain sama Mbak Ipa. Nunu nggak mau ini semua rame. Nunu akuin, Nunu salah Den. Nunu kilaf, Nunu tergiur sama uang yang dikasih sama Non Kayla. Jangan sampai Mbak Nunu ngulangin kesalahan yang sama lagi. Ngerti gak? Hah? Gara-gara Mbak Nunu Mutiara sampai celaka, tau gak? Celaka Mutiara! Tuh kan MK's first. Ini kerjaan Sandra dan Nunu. Bahkan Sandra langsung ngerjain Mutiara dan Kayla gitu aja. Bisa-bisanya lagi Sandra malah menyuruh Kayla yang nyuakin Kenzo. Lagi-lagi MK's first. Aurel jadi marah karena Kenzo yang memperingatinya. Kok bisa pas gitu ya MK's first? Mutiara dan Kenzo sama-sama overthinking. Mutiara yang memikirkan nasib orang tuanya, sedangkan Kenzo yang malah memikirkan Mutiara. Apa Kenzo beneran suka dengan Mutiara ya? Ini ngapain nih gue senyum-senyum sendirian nih? Gue lah gak mungkin banget gue suka sama Mutiara. Orang-orangnya rese, bawel, nyebelin, ngomong mulu, gak mau dengerin apa kata orang, keras kepala. Gak mungkin lah. Ngapain? Benar-benar ya kelakuannya Sandra. Dia menyiksa Kayla, bahkan Kayla gak boleh menyalakan handphonenya. Tuh kan dia masih mengontrol Kayla, bahkan marah kepada Kayla. Mereka nggak tahu aja kalau Mutiara mendengarnya. Sini, Kak Sandra, balikin. HP udah kamu aktifin. Kan aku udah bilang kamu jangan aktifin HP kamu, Kayla. Pak Sandra ngapain sih? Pagi-pagi udah marah-marah aja sama Mbak Kayla. Hari ini aku butuh kamu buat fokus nganterin papa ke bandara, that's it. Tapi aku butuh HP aku, Kak. Aku nggak bisa pergi kalau aku nggak bawa HP. Aku bakalan balikin HP kamu setelah kamu nganterin papa ke bandara. You get me? Tapi aku... Gak ada tapi Kayla.
Bisa nggak kamu kerjain aja apa yang aku suruh, nggak usah ngebantah aku? Tapi emang ya, Sandra itu cari perhatian banget sih. Dia malah pura-pura biar dikasihani oleh papanya. Kelewatan banget ya, melihat Aditya yang tidur tenang. Dan Rianti yang membaca lapis legit membuat Rianti semakin penasaran. Bahkan dirinya lagi-lagi menghubungi Gisel. Walaupun Gisel takut kalau akan ketahuan, tapi tetap aja Rianti mencari tahu kepada Gisel soal lapis legit. Iya. Aku pasti bakal bantu Mbak. Tapi kalau Mbak sampai tersiksa kayak gini, kenapa Mbak nggak tinggalin Pak Aditya aja? Apa kamu bilang? Aku ninggalin Mas Aditya? Nggak mungkin Gisel. Aku bisa pastikan hal itu nggak mungkin terjadi. Makanya aku bakal singkirin siapapun si lapis legit itu. Maaf Mbak, aku cuma nggak mau Mbak terluka aja. Tapi kalau itu pilihan Mbak, aku bakal terus bantu. Yang penting Mbak sabar aja ya nunggu info aku. Makasih ya Gisel. Kedatangan Kenzo yang maksa dirinya bertemu dengan Kayla, apalagi karena Kayla yang sulit dihubungi. Dan lagi-lagi kan, Kenzo dan Mutiara malah so sweet gitu. Mas, awas lo! Kejadian itu jelas-jelas membuat Sandra marah. Bahkan siapa sangka kalau Sandra harus apes. Benar-benarnya Sandra, gara-gara Kenzo yang percaya soal Nunu dan Kayla, dia semakin membuat Kenzo panas dan memfitnah Kayla. Terus nanti dia bisa aja nyelakain aku, Ken. Gak mungkin lah. Gimana gak mungkin sih? Kayla aja bisa kerja sama Bejo. Gak mungkin aja dong kalau misalnya dia bisa nyelakain aku. No, kamu harus bawa ke tempat yang aman. This is not safe anymore. I don't feel safe. Tapi kan di sini aman, Sandra. Kan ada Mutiara juga di dalam. Karena Mutiara yang mau pergi ke pasar, langsung diajak pergi bersama Kenzo. Yang jelas-jelas itu semakin membuat Sandra jadi kesal. Tapi lagi-lagi kan dia jadi apes. Karena Kayla yang terus-terusan dia membuat papa Sandra penasaran. Bagaimanapun Kayla gak akan bisa bilang kepada papanya. Aduh, Miss Kiss jadi heran. Kenapa ya Mutiara dan Kenzo suka banget berantem? Ya walaupun ada yang diam-diam loh senang melihat Mutiara yang bete. Kamu bisa gak usah bawel? Tinggal duduk diam doang sampai saya sampai di depan pasar. Kenapa sih? Saya kalau ngomong sama Mas Kenzo, itu kepala saya selalu pusing. Karena saya pasti harus berdebat sama orang yang gak mau kalah. Lagian juga ya Mas tuh bener-bener di luar ekspektasi BMKG. Saya pusing. Emangnya kalau kayak gini, lebih baik saya diem aja. Aku emang paling senang kalau bikin Mutiara kesel. OOM Kiss First. Ivan yang datang ke rumah Aurel malah direndahin sama Rianti. Kok tega banget ya? Bahkan Rianti rela membayar Ivan untuk pergi dari hidup Aurel. Dia nggak tahu aja tuh kalau Yanto mendengarnya. Jadi udahlah Ivan. Daripada sekarang kamu banyak nanya sama saya dan bersikap gak sopan, ya. Mendingan kamu putusin Aurel. Tenang aja. Saya tahu kok. Orang kayak kamu itu pasti butuhnya uang. Dan saya akan kasih kamu uang. Uang yang sangat cukup. Buat kuliah kamu, buat kamu tinggal di Jakarta. Yang penting, kamu pergi dari kehidupan anak saya Aurel. Bisa kan? Karena Rianti yang nggak ngizinin Aurel pergi, membuat Ivan langsung pulang. Tapi Aurel malah nekat dan melawan Rianti. Tapi ini bahaya nggak ya Kiss First? Kalau Ivan itu membuat Aurel nggak mau putus darinya.
Pasti Ivan akan memanfaatkan Aurel diam-diam. Aditya yang buru-buru pergi membuat Rianti juga curiga. Dan lagi-lagi Rianti mempercayai Gisel. Padahal aja Gisel yang akan pergi bersama Aditya. Tuh kan masih aja kiss first. Kalau Mutiara dan Kenzo berantem, ada aja masalahnya. Apalagi Kenzo gak percaya kalau Kayla memiliki perasaan kepadanya. Apakah kalau Mbak Kayla tuh suka sama Mas Kenzo? Jadi waktu itu Pak Nadi pernah ngomong soal masalah pertunangan Mas sama Mbak Sandra. Terus Mbak Kayla tuh mukanya langsung sedih, kayak pengen ngomong sesuatu tapi nggak bisa diungkapin. Kenapa sedih? Aduh, Mas tuh benernya emang gak peka. Mbak Kayla suka sama Mas. Dia nggak suka dan dia sedih pas tahu kalau Mas sama Mbak Sandra tuh bakalan bertunang gitu. Mutiara, kamu denger ya? Kayla tuh sahabat saya dari kecil, jadi nggak mungkin Kayla suka sama saya. Jadi nggak mungkin, paham? Susah emang kalau orang cuek. Udah cuek, kayak kulkas. Pasti hatinya beku tuh, jadi nggak ada perasaan sama sekali. Hah? Ngomong apa barusan? Nggak ngomong apa-apa. Makasih banyak ya Mas, saya duluan. Makasih ya. Enggak, emang saya nggak dengar kalau kamu tuh ngomong hati saya kayak kulkas. Mutiara! Karena fakta dari Mutiara membuat Kenzo semakin yakin kalau Kayla adalah pelakunya. Kalau benar Kayla ternyata suka sama aku, berarti bisa jadi emang benar kalau dia dalang dibalik penipuan orang tua Mutiara. Apalagi dari semalam Kayla tuh kayak ngindarin aku. Nah, buat MKissFirst yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.